Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum memulai pemaparan kali ini, alangkah baiknya kalau kita kenalan lebih dahulu ya. Aku Diarona Caesari dari kelas 520 program studi D3 Pajak angkatan 2018 dari kampus PKN STAN. Nah, kali ini aku bakal sharing-sharing tentang tagar pajak kita untuk kita. Untuk kalian yang sudah sering main Twitter, pasti udah nggak asing lagi kan dengar kata pajak kita untuk kita. Ya bener, itu display name dari akun DJP. Ya jadi pertanyaan, apa sih maksudnya tagar pajak kita untuk kita itu? Yuk kita cari tahu sama-sama. Undang-Undang KUP mendefinisikan pajak yang bisa kalian baca di layar. Tapi yang bisa kita garis bawahi di sini, yang pertama, pajak sebagai bentuk kontribusi wajib kita sebagai warga negara kepada negara. Yang kedua, penagihannya dari pajak itu dapat dipaksakan karena sudah diatur dalam undang-undang seperti undang-undang PPH, PPN, PBB, dan lain-lain. Yang ketiga, imbalannya tidak bisa kita terima secara langsung. Bagaimana maksudnya? Pajak itu tidak seperti kalau kita membayar parkir, kemudian kita mendapatkan lahan parkir, dan ada petugas yang mengarahkan. Tidak seperti itu, karena prosesnya sangat panjang dan butuh waktu. Dan yang keempat, digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang merupakan salah satu dari tujuan negara ini. Nah, sebenarnya apa sih tujuan bangsa ini itu? Cita-cita bangsa sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan menertibkan. Logikanya, kalau kita punya tujuan, kita kan pasti punya program untuk mencapai tujuan itu. Kalau kita punya program, kita kan juga butuh dana kan? Nah, sama aja kayak pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemerintah Indonesia mendapatkan dananya untuk membiayai tujuan dari negara tersebut. Kalau kita lihat di APBN 2020, belanja negara itu dibiayai dengan dana yang berasal dari yang pertama, 2% dikontribusi dari hibah. Yang kedua, 14,4% dana dari penerimaan negara bukan pajak. Yang mengejutkan, 83,6% dananya itu dari pajak. Dan sisanya berupa pembiayaan atau bisa kita kenal dengan utang. Lalu, apa aja sebenarnya fungsi pajak itu? Yang pertama, secara formal, ada reguleran. Reguleran itu bersifat mengatur. Contoh, adanya rokok itu diimbangi dengan adanya cukai. Cukai ini untuk menekan penjualan rokok agar dampak negatif tidak begitu dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakat pasti akan kesusahan dengan adanya cukai rokok yang meninggikan harganya. Yang kedua ada budgeter, yaitu memasukkan dana secara optimal ke kas negara, sudah jelas kan. Dan yang ketiga ada stabilisator. Ini kalau ada situasi pandemi ini, pemerintah memberikan fasilitas berupa penggratisan pajak bagi UMKM dan juga pegawai. Jadi perekonomian itu diharapkan bisa terus berjalan. Kalau pengusaha itu kesusahan dalam mendapatkan barang modalnya dan kesusahan dalam mendapatkan konsumennya, maka perekonomian itu akan macet. Maka dari itu, kalau konsumen memiliki daya beli lebih, maka konsumen bisa membeli produk dari pengusaha itu, dan pengusaha bisa memberikan modalnya, dan efeknya itu nanti akan berantai, dan itu akan menyokong perekonomian Indonesia agar tidak terpuruk. Yang keempat ada redistribusi. Redistribusi ini untuk mempersempit jarak antara si kaya dan si miskin. Karena adanya alokasi pajak, maka pajak yang dibayarkan oleh si kaya otomatis akan lebih besar, dan itu akan berdampak baik untuk dialokasikan ke si miskin, seperti itu. Nah, mungkin kalian nggak merasakan secara langsung. Nah, sebenarnya itu bukan nggak merasakan secara langsung, tapi kalian itu mungkin kurang sadar ya. Sebagai contoh, kalau misalkan aku tanya ke kalian, apakah kalian merasa sekarang ini sedang terancam
oleh seseorang kah atau oleh sesuatu kah? Kan pasti jawabannya enggak kan? Nah itu karena adanya pengadaan TNI maupun Polri yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian adanya fasilitas kesehatan. Puskesmas sudah banyak sekali di negara ini, di setiap desa ada. Nah dananya itu pasti dari pemerintah pusat yang mengalir ke bawah-bawah. Yang ketiga ada sekolah gratis. Meskipun sekolah itu tidak sepenuhnya gratis, namun sekolah itu menerima dana BOS yang cukup banyak dari pemerintah pusat. Nah, dari program-program tersebut sebenarnya dananya itu dari APBN, dan APBN itu 93%-nya itu dari pajak. Jadi sebenarnya pajak itu sudah kalian rasakan tapi kalian tidak sadar. Nah, kalau kalian sudah mengetahui manfaat, fungsi, definisi, dan sebagainya mengenai pajak yang sudah saya paparkan sebelumnya, lalu bagaimana kontribusi kita dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakan kita? DJP sudah memberikan kemudahan berupa fasilitas-fasilitasnya. Yang pertama, pendaftaran online melalui irek.pajak.go.id. Nah, kartu nomor pokok wajib pajak ini sangat mendasar bagi kebutuhan kewajiban perpajakan. Caranya gimana untuk mendaftarkan? Kita tinggal mengunjungi laman tersebut, kemudian menginput data diri kita, mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian, kartu tersebut akan dikirimkan beberapa hari setelahnya ke alamat tujuan kita. Yang kedua, setelah mendaftar, kita sudah bisa melakukan pembayaran atas pajak kita yang terutang. Untuk pajak daerah, sudah bisa kita bayar melalui e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia. Nah, tapi sayangnya, untuk pajak pusat seperti pajak penghasilan, itu masih belum bisa. Tapi kita kan sudah bisa membayarnya melalui e-banking, mobile banking, internet banking gitu kan. Jadi itu sebenarnya ya sudah mudah, tapi cuman lebih tidak ada pilihan lagi gitu kan. Ketiga ada pelaporan ini melalui e-filing. E-filing sudah ada aplikasinya di Play Store yang sudah bisa kalian unduh di HP masing-masing. E-filing ini juga tersedia kalau kalian mau melakukan pelaporan melalui PC. Itu kalian bisa mengakses di laman DJP, kemudian pilih e-filing. Kalau kita sudah menyelenggarakan kewajiban, pasti kan ada hak yang menyertainya kan. Lalu apa hak kita? Hak kita yaitu mengawasi penggunaan pajak atau dana yang sudah kita setorkan ke negara. Pemerintah itu menggunakan dana kita itu untuk apa sih sebenarnya? Itu bisa kita awasi di laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN. Nggak mungkin kan kalau kita jauh-jauh terbang ke Jakarta, kemudian menuju Istana Negara, kemudian meminta pertanggungjawaban, kan tidak seperti itu prosesnya. Nah, untuk itu pemerintah ini dalam menjalankan pemerintahannya menerapkan prinsip bertanggung jawab dan transparansi melalui mengunggah laporan tersebut di laman Kementerian Keuangan yang kalian bisa unduh. Setelah kalian mengunduh, kalian baca-baca itu laporannya. Amati dana itu mengalir dari mana ke mana. Lalu amati juga program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Eksplor lebih lanjut program tersebut. Seperti contoh, dana desa. Dana desa kan disalurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yaitu desa kalian. Nah, kalian bisa mengeksplor lebih lanjut dalam laporan APBDes di desa kalian. Dan yang kedua, kalau kalian ingin mengetahui secara presisi sebenarnya jumlah pajak kalian yang dialokasikan ke setiap sektornya itu berapa sih? Itu bisa kalian kunjungi di laman www.kemenq.go.id/alokasi pajakmu. Sebagai contoh, Andi membayarkan 1 juta pajaknya dalam tahun ini. Nah, 500.000-nya itu digunakan untuk belanja pegawai, 300.000 digunakan untuk perbaikan jalan raya, dan 200.000 digunakan untuk dana bos sekolah. Nah, informasi tersebut kalian bisa akses di laman tersebut. Nah, bagaimana setelah pemaparan yang saya lakukan? Apakah kalian sudah siap untuk menjadi bagian dari pembangun bangsa Indonesia dengan bersama-sama? Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.